Udah. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita semua ada sampai siang hari ini. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Roh Tuhan dan firman-Nya yang memampukan kita sampai siang hari ini. Pertolongan dan perlindungan Tuhan saja ada atas kita sehingga kita ada hidup sampai hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Wilma Watimena dalam acara Mesbah Keluarga yang disiarkan langsung oleh Radio Misi Kalvari 106.5 FM Atambua dan live streaming Facebook Wilma Mekesila. Biarlah kita membuka hati kita siang hari ini. Setiap hari ada ibadah Mesbah Keluarga di saluran ini, bukan sebagai satu kegiatan rutinitas belaka, tapi satu kerinduan hati kami ialah bahwa setiap keluarga datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada perjumpaan ilahi di waktu-waktu ini, memastikan setiap hati kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada kita. Biar ada pujian pengagungan kepada Tuhan di Pulau Timur, di seluruh Indonesia. Semua katakan haleluya dan sembah Dia. Angkat suara dan pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji-muji nama Tuhan. Mari kita naik ke ruang tata membawa korban syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Agungkan Dia dan muliakan
Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban di dalam hidup kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah membuktikan kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Yes Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dalam hidupmu. Ku bersyukur yang ada pada Tuhan, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup.
di dalam jalan-Mu, jalan kebenaran, jalan kekudusan, jalan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan. Bentuk dan ubahkan hidup kami. Kami buka hati kami siang hari ini. Sucikan setiap hati kami, sehingga firman-Mu mendapat tempat di tanah hati kami yang subur. Firman itu tertanam kuat dan bertumbuh menjadi pohon terbanting kebenaran. Kami tahu masa-masa pemurnian sedang datang, dan kami memilih tinggal di dalam firman. Memilih berjalan di jalan yang sempit. Kau berkata tidak banyak orang ada di jalan itu, hanya sedikit orang yang memilih jalan itu. Biarlah kami masuk dalam kelompok sedikit itu Tuhan. Putuskan setiap belenggu-belenggu dosa kami, semua yang menghambat perjalanan rohani kami, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir, roh pengertian, roh kebenaran, roh pengetahuan mengalir dalam setiap hati kami, menerjemahkan firman ini buat kami mengerti. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya ingin melanjutkan khotbah saya kemarin pada poin nomor 4, bahwa Tuhan dalam pengetahuannya akan membawa kita di dalam bagian-bagian strategis, membawa kita di jalan-jalannya. Katakan amin. Tuhan akan menuntun kita di jalannya. Bukan Tuhan berjalan di jalan kita, tapi Tuhan membawa kita, menarik kita untuk datang di jalan-jalannya. Walaupun jalan itu lembah kekelaman, kita akan melewatinya, sebab Tuhan beserta kita. Mari kita baca kitab suci dari Mazmur 23. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian paling suka ayat ini. Mazmur 23. Tuhan adalah Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Semua suaranya mana? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau membacakannya dalam versi firman Allah yang hidup. Yang punya versi firman Allah yang hidup, kita baca bersama-sama. 3. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Ia membaringkan aku di atas rumput hijau dan menuntun aku sepanjang anak sungai yang tenang airnya. Ia memulihkan keadaan diriku. Ia menolong aku untuk melakukan apa yang benar dan yang memuliakan Dia. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut, karena Engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kebajikan
dan kebaikan hatimu akan menyertai aku sepanjang umurku, dan aku akan diam bersama engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Semua katakan amin. Bagian keempat ini mengatakan bahwa Tuhan dalam pengetahuannya akan menuntun kita, membawa kita di jalan-jalan strategisnya. Katakan jalan strategisnya. Jadi jalan strategisnya Tuhan, bukan jalan kita. Kadang-kadang dia harus dengan cara bagaimana memotong rute kita dan memaksa kita balik. Katakan amin. Jadi Tuhan pilih jalan yang sempurna untuk kita bisa berjalan dan diselaraskan pada tujuannya, supaya kita bisa datang di jalan ini dan mencapai masa depan yang sudah Tuhan rencanakan. Sebab kalau kita memilih jalan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam rencana dan agenda Tuhan, masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan pilih jalan yang sempurna, itu jalan yang sempit. Kemarin saya sudah mengatakannya. Jalan itu adalah jalan ketaatan kepada kebenaran. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan perkataannya, Tuhan memberikan roh-Nya menolong dan memampukan kita untuk berjalan di jalan sempit ini, dan memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam apa yang sudah Dia rancangkannya. Jika kita memilih berjalan di jalan yang sudah Tuhan tetapkan, maka tidak ada apapun yang akan menghalangi. Semua berkat-Nya akan Tuhan sediakan dalam perjalanan ini akan datang. Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang kuingini. Artinya segala keperluanku sudah ada pada Dia. Kalau kita berjalan di jalan yang Tuhan maksudkan, maka semua berkat di dalam sorga, semua rencana yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita, itu akan datang pada kita. Tidak ada satu orang pun bisa merampasnya. Tuhan sudah merancangkan dan melihat masa depan yang terbaik buat kita, dan Dia akan menolong kita untuk masuk ke dalam rencana dan jalan yang sudah ditetapkannya. Tuhan punya rencana, rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya sudah ada di sini. Seluruh gambaran besarnya kita belum tahu, tapi seluruh gambaran finalnya itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mau kita memilih, menuntun kita di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Dan waktu kita memilih masuk di jalan ini, kita akan melihat Tuhan membawa kita makin dekat kepada destininya, kepada tujuannya. Dan semua penyediaan untuk menggenapi rencananya akan Tuhan sediakan di sana. Kita tidak perlu pakai cara-cara licik, cara-cara jahat supaya kita diberkati, menipu dan sebagainya. Waktu kita memilih jalan ini, kita punya keberanian, percaya waktu kita berjalan di jalan kebenaran, maka Tuhan sudah menyediakan. Katakan, Tuhan sudah menyediakan semua di sana untuk kita, karena Dia menjadi gembala kita. Tuhan sudah menetapkan jalan yang harus kita ambil. Karena itu kita bukan tidak perlu lari ke sana kemari, jatuh dalam masalah ini, jatuh dalam masalah sana, bangkit lagi dengan firman, dengan nubuatan, bangkit lagi, lalu jatuh lagi, lalu pergi lari ke sana kemari. Itu bukan rencana Tuhan. Sejak saya memilih bertobat di masa muda saya, sampai hari ini, saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Kita tidak perlu susah-susah sampai bagaimana begitu baru makan, David. Sampai mengais-ngais, sampai mau mati begitu baru dapat berkat. Tidak. Waktu kita berjalan di jalan ketaatan, maka kita akan melihat penyediaan Tuhan yang sempurna. Cek hidupmu, apakah engkau sudah membangun? Bangun keintiman dengan Dia. Kau hidup untuk tujuannya atau untuk perut? Kau mencari Tuhan untuk kepentinganmu,
untuk perutmu, untuk jabatan, untuk uang dan sebagainya, kau sebenarnya tidak mencintai Dia. Cek kembali. Hari-hari di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus dimurnikan. Pastikan kita berdiri dengan hati yang mencintai Tuhan, kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Dia, mengalami Dia lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kalau itu yang Tuhan mau 6-7 bulan ini, kita harus mengalami perjumpaan ini. Kita harus memilih ada di jalur ini. Kita tidak ada agenda lain lagi. Katakan amin. Ya. Jangan menghabiskan energimu dan kekuatanmu di jalan ketidaktaatan. Tulang patah berapa dulu? Kaki patah dulu atau apa patah dulu baru bertobat? Jangan. Tunggu kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, kehilangan pelayanan, kehilangan semuanya seperti Naomi kemarin, baru saudara kembali. Begitu. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana semula. Tuhan punya rencana itu rencana, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kejatuhan. Kalau kita memilih berjalan dalam ketaatan, ada kehormatan, ada kemuliaan. Tapi kalau kita memilih di jalan ketidaktaatan, jalan dosa, maka kita akan dipermalukan dengan sendirinya. Bila dengan sendirinya, di sana ketemu setan, ketemu hal-hal yang jahat dan mempermalukan kamu. Kamu karena memilih jalan sendiri. Tapi coba kalau kamu memilih jalan ketaatan. Karenanya di hari-hari social distancing, di hari-hari yang sulit ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Sebelum terlambat, kembali kepada Tuhan. Bereskan semua, pilih jalan Tuhan, pilih jalan kebenaran, pilih jalan kekudusan, pilih jalan yang sempit ini. Ada harga yang harus kita bayar. Di jalan sempit ini kita tidak bisa bawa over bagasi. Kita berani memutuskan dengan siapa kita berjalan. Karena Yesus berjanji Dia datang untuk memberikan hidup. Hidup yang di dalamnya adalah kelimpahan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, roh Kristus, darah Kristus, nama Kristus, kita membawa seluruh kehidupannya, sifatnya, maka kehidupan ini akan menjadi hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Dan kita bisa menabur, memberkati orang lain di tengah-tengah kesulitan ini. Yesus punya rencana sejak semula. Dia datang untuk memberikan satu kehidupan yang berarti. Hidup. Hidup yang di dalamnya ada kelimpahan. Tapi pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan saudara dan saya hidup. Hidup yang dilingkupi oleh kebaikan dan kemurahan. Katakan amin. Sehingga kita berani berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak merasa takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Walaupun kita berjalan di mana ada kematian, hal itu tidak bisa menyentuhmu. Karena Tuhan sudah menetapkan jalan itu. Kita harus lewat setan, penyakit, maut atau apapun tidak bisa menghentikan perjalanan rohani kita. Tuhan sudah menetapkan jalannya dan kita harus memilih jalan ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan jalannya? Tuhan akan menolong kita untuk menemukan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberikan firman-Nya menuntun kita. Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang disetting, yang ditetapkan Tuhan sebagai sang Bapa rohani di rumah rohani untuk menyatakan isi hati kepadanya, isi hatinya kepadamu, dan menggembalakanmu, memimpin, mengarahkan, membentuk, mendisiplin hidupmu untuk membawa kamu di jalan itu. Sehingga kita makin dibangun menjadi serupa
dengan Kristus. Dia memberikan gembala. Gembala yang mengajarkan dengan hikmat dan pengertian, dengan menyatakan kebenaran. Gembala yang tidak bisa disuap. Gembala yang berdiri atas kebenaran. Gembala yang tidak kompromi dengan dosa. Sehingga dalam rumah rohani kau dibentuk, didisiplin, kau terbangun menjadi orang benar dan memilih, melihat, oh ini jalan yang harus saya pilih. Diarahkan, dituntun kepada jalan yang benar ini. Dalam pengetahuannya, Tuhan sudah menentukan bagian-bagian strategisnya. Artinya Tuhan merancangkan dan melihat masa depan itu. Dia menginginkan kita ada di masa depan itu. Dan dia sudah memutuskan di sorga untuk menolong kita masuk ke dalam rencana masa depan yang penuh harapan itu. Tuhan juga dalam kedaulatannya akan memutuskan rute-rute tertentu. Halo? Di mana tidak ada setan, kegelapan, kejahatan, dosa, dan berbagai kesenangan dunia ada di sana. Dan yang ada hanya berkat Tuhan, kebenaran, kekudusan, dan kesalehan hidup. Bilang kesalehan hidup. Ada rute-rute yang harus diputuskan di sana. Itulah sebabnya Tuhan menjadi gembala. Aku takkan kekurangan. Kenapa? Karena dia memimpin aku. Memimpin kemana? Yang pertama, kemana kita akan dibawa oleh dia? Ke padang yang berumput hijau. Ke tanah yang berumput hijau. Kalau dia gembala, kita domba. Di rumah rohani engkau diberi makan rohani. Saya berani jamin semua kebutuhan asupan gizi rohani terjamin di sini. Ya. Kebenaran disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Roh hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Allah tercurah atas engkau. Ingat bagaimana engkau dulu datang ke tempat ini. Tidak tahu apa-apa. Tapi firman mengajarkan, Tuhan memberikan gembala. Katakan, Tuhan yang menetapkan orang. Pemberian terbaik untuk gerejanya adalah orang-orang yang sudah disetting oleh Tuhan menjadi rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala. Amin. Untuk mengajar, untuk mendidik, ya, untuk membangun kehidupan, untuk memperlengkapi kita, ya, membawa kita di tanah yang berumput hijau. Saya sungguh yakin firman yang sudah kita terima, beribu-ribu perkataan Tuhan di rumah rohani, itu menjadi perbekalan yang sangat, saya bilang itu gudang perbekalan yang menolong kita, memampukan kita untuk fokus ke sana. Sudah terlalu banyak firman yang sudah kita terima. Kemana dia akan membawa engkau? Yang kedua, ke sumber mata air kehidupan. Air yang tenang, yang menghidupkan, air yang bersih. Itu berbicara tentang pengajaran yang murni. Yang murni. Katakan yang murni. Sumber mata air yang bersih. Tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan di sana, tidak ada kemunafikan dan dusta di sana. Semua yang diberikan itu murni kepada saudara. Tuhan akan membawa kita minum air yang murni, menerima pengajaran yang murni, padang rumput yang berumput hijau. Buat kita kenyang, kita kuat, kita sehat. Tidak ada air yang kotor yang kita minum. Katakan amin. Buat rohani kita sehat. Kemana dia akan membawa saudara? Yang ketiga, melewati lembah kekelaman, kematian. Kita tidak takut sebab Tuhan besertaku.
gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada satu lembah yang namanya lembah kekelaman kematian. Di jalan inilah jalan kematian daging, penyangkalan diri, kematian terhadap semua keinginan-keinginan dunia. Di lembah kekelaman ini tidak ada pesta pora, tidak ada pameran di sana. Tetapi Tuhan memastikan bahwa Dia tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan ada beserta kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, kemana Dia akan membawa saudara dan saya? Ke dalam seluruh kebajikan dan kemurahannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidup. Kita tidak hidup dari kebajikan orang dan kemurahan orang. Orang-orang yang memilih berjalan di jalan Tuhan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, memilih untuk dituntun di jalan yang benar. Maka Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebajikan dan kemurahan belaka. Katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya pada waktu saya memberi diri dituntun berjalan di jalan kebenarannya, jalan ketaatan, jalan kekudusan, jalan ketulusan, jalan kesetiaan di dalam nama Yesus. Dia akan membawa aku, memimpin aku kepada seluruh kebajikan dan kemurahan. Hidupku akan dilingkupi oleh seluruh kebajikan Allah dan kemurahan Allah. Katakan, saya terima dalam nama Yesus. Amin. Yang berikut, kemana Tuhan akan membawa saudara dan saya waktu kita memilih berjalan di jalan yang benar oleh karena namanya? Dia akan memimpin kita di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Pialaku penuh melimpah. Bahkan di hadapan lawan Dia akan menyediakan hidangan. Katakan amin. Tuhan adalah gembala ini bukan untuk semua orang. Orang yang mau dituntun, menuntun aku di jalan yang benar. Katakan, aku rela dituntun oleh Tuhan, dimasukkan Tuhan ke dalam jalan yang benar. Aku memaksa diriku, menundukkan diriku dengan rela mau berjalan di jalan ini. Maka aku akan melihat segala kelimpahan terjadi dalam hidup. Kelimpahan ini bukan berbicara soal harta, tapi soal damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan ilahi, pembelaan, bahkan di hadapan musuh-musuh. Ada orang bisa kaya raya, tapi dia tidak bisa damai. Banyak gak bisa tidur, pikul utang banyak. Apalagi krisis begini, takut bangkrut. Tapi kita tidak ada ketakutan. Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan dalam pengetahuannya, poin nomor 4 ini, akan membawa kita di jalan-jalan strategisnya. Dan Mazmur 23 ini jawabannya. Itu jalan strategisnya. Mazmur ini tidak diperuntukkan untuk saudara cuma asal nyanyi-nyanyi, tapi diperuntukkan kepada orang-orang yang memilih dituntun di jalan yang benar, di jalan ketaatan kepada kebenaran, di jalan yang sempit ini. Maka engkau akan melihat Tuhan membawa kita di padang yang berumput hijau. Kau akan melihat Tuhan membawa kita ke sumber mata air kehidupan. Aliran-aliran kehidupan akan mengalir. Kehidupan roh dan firman akan terus mengalir dan menghidupkan kita. Corona ada atau tidak ada, satu jenis virus muncul lagi, satu malapetaka apa datang lagi. Kalau sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat tuntunannya. Dia akan membawa kita di jalan kemenangan, jalan kekudusan, jalan penyediaan Tuhan. Katakan amin.
jalan yang penuh dengan kelimpahan. Dia akan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Yang berikut, waktu kita memberi diri dituntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemana dia menuntun kita? Yang terakhir dikatakan, dia akan membawa kita ke rumah Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah. Katakan dalam rumah. Tadinya kamu domba dibawa di padang, tetapi dalam prosesi kematian daging, kematian kepentingan diri sendiri, ambisi semua, kamu lulus di sana. Kebajikan dan kemurahan mengikuti. Tuhan promosi engkau di hadapan lawan-lawan. Pialamu penuh melimpah dalam kelimpahan sukacita. Sing isi rumah diberkati Tuhan, suami istri diberkati Tuhan, suami istri bahagia, anak-anak bahagia, hidup dalam kebenaran. Kemarin saya bilang, tidak ada saat yang paling indah selain kita melihat seisi rumah kita hidup dalam kebenaran. Itu gak bisa dibeli, tidak bisa. Tunduk kepada kebenaran, melayani Tuhan, hidup kudus, hidup dalam ketaatan. Itulah disebut kelimpahan. Karena uang tidak bisa beli ketaatan, uang tidak bisa beli damai sejahtera, uang tidak bisa membuat anakmu takut akan Tuhan. Sangat luar biasa. Isi rumah memilih siang hari ini berjalan di jalan, mau dituntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan dia akan membawa kita masuk ke dalam rumah. Katakan, Tuhan akan bawa saya ke rumah. Titik terakhir saudara adalah di dalam rumah. Sebagai anak putra dan putri kerajaan. Aku diam dalam rumah Tuhan dan melayani dia. Kita tidak khawatir lagi tentang apapun. Sebab Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang aku ingin. Saudara mau kejar ambisi apa lagi? Tidak ada. Kalau kita memilih berjalan di jalannya, jalan yang sempit, jalan ketaatan kepada kebenaran, maka yang ada hanyalah berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kita tidak perlu minta-minta. Tuhan besertaku, dia akan beserta kita. Karena dia sudah rencananya begitu. Bila karena rencananya begitu, kita tidak perlu fight untuk perlindungan. Otomatis Tuhan akan melindungi kita. Yang mau dituntun di jalan yang benar, ya, katakan amin. Kurang 10 menit jam 2. Saya mau kita lanjutkan ke poin nomor 5. Tuhan dalam pengetahuannya telah menetapkan musim atas pertemuan dan intervensi Tuhan untuk mempercepat kita ke masa depannya. Tuhan dalam pengetahuannya mengatur musim. Makanya dia musim-musim ini adalah musim untuk mencari Tuhan. Di dalam musim di mana virus bekerja ini, kita dipaksa di rumah. Dan Bapak Rohani saya bilang 6-7 bulan mendatang ada musim di mana ada intervensi ilahi untuk mengalami aktivitas ilahi. Divine encounter. Ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ini musimnya. Tuhan dalam pengetahuannya akan menentukan musim-musim. Dan saya percaya musimnya adalah sekarang. Katakan amin. Di dalam perjalanan hidup saudara, coba saudara mengenang kembali. Di usia berapa saudara bertemu dengan Tuhan? Coba ingat. Tuhan menentukannya. Saya bertobat sungguh-sungguh tuh pada waktu saya ke Jakarta.
di Jakarta, terpisah dari orang tua, mengalami berbagai hal, membawa saya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itu musim mencari Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan ingin mempercepat saudara kepada agendanya. Tuhan mengizinkan engkau akan diselaraskan. Tuhan mempertemukan engkau dengan orang-orang strategisnya. Kamu cocok bertemu dengan ini untuk mempercepat perjalanan. Dalam kedaulatan Tuhan dan pengetahuannya, Dia mempertemukan kita. Dia mempertemukan saya dengan Bapak rohani saya, dan cepat diselaraskan. Dia mempertemukan saudara dengan saya. Coba ingat, ya PDM Apri cerita dulu waktu dia keluar dari roti, dia tidak pernah pikir atau mau. Tapi di dalam hatinya saya ingin pergi untuk mengalami sesuatu. Sesuatu itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja di dalam hati. Dan dengan cara Tuhan membawa engkau ke sini. Artinya Tuhan dalam pengetahuan telah menetapkan musim atas pertemuan dan intervensi Tuhan untuk mempercepat kita ke masa depan. Katakan amin. Sehingga terjadi percepatan. Tuhan membawa kita bertemu dengan orang-orang strategisnya. Sehingga kita tidak mengatakan lagi, Tuhan bilang ini sudah menguning. Murid-murid bilang 4 bulan lagi. Iya kan? Harusnya 4 bulan lagi. Tuhan bilang tidak. 4 bulan yang nanti itu sekarang kau terimanya. Jadi Tuhan mempercepat musimnya. Katakan amin. Tuhan mempercepat. Tetapi orang-orang yang tidak menangkap musim Tuhan, mereka memilih keluar. Dalam peristiwa Naomi, peristiwa itu diizinkan untuk dia boleh melihat Tuhan dalam masa yang sukar, kekeringan, kelaparan. Tapi dia memilih pergi. Ini pilihan untuk saudara di musim ini. Ini adalah musim untuk mengalami Tuhan. Musim untuk pertobatan, bukan musim untuk memberontak, bukan musim untuk sombong. Musim untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan akan mempercepat kita. Sehingga kita tidak mengatakan masih 4 bulan lagi musim menuai. Mata rohani kita dicelikan dan Tuhan bilang itu dimajukan. Saudara mau terima itu dimajukan? Kapan? Waktu saudara memilih masuk di jalan Tuhan. Dituntunnya di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan bertindak karena namanya, bukan karena nama saya, nama saudara, karena saudara orang terpandang di kota ini, tapi karena namanya. Kita memilih jalan kebenaran, Dia menuntut kita jalan kebenaran oleh karena namanya. Di dalam Mazmur 23 tadi, Mazmur 23 tidak pernah akan terjadi kalau kita tidak dituntun di jalan yang benar. Kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, kita tidak akan pernah melihat semua yang tadi dijanjikan. Kita tidak akan melihat percepatan. Saya sungguh merasakan ada percepatan di alam roh kepada kita hari-hari ini. Yang merespon, katakan yang merespon. Hanya orang-orang yang merespon akan mengalami percepatan dari Tuhan. Jadi musim Tuhan itu apa sih? Itu kan saudara tanya nih. Musim Tuhan itu apa sih? Yang pertama catat, kita memasuki musim Tuhan yang baru itu kapan? Waktu perkataannya mendatangi kita, artinya itu musim yang baru. Saudara lihat di ini hari ke-32 ya. Di selama 32 hari ini, saudara lihat firman-firman yang begitu baru datang. Ayatnya sama, tapi dibukakannya berbeda. Artinya musim Tuhan sedang datang untuk kita mempercepat kita untuk masuk di jalan. Selama ini kita berleha-leha, delay, tunda-tunda. Ya, nanti saya bisa bukakan mungkin besok dengan orang-orang yang menunda-nunda. Atau mungkin ya kita minta 5-10 menit ya. Kapan musim Tuhan datang? Waktu perkataan-perkataannya mendatangi kita. Musim itu sedang datang sekarang. Itu adalah musim yang baru. Kapan?
waktu Tuhan menyatakan perkataan. Ayatnya masih sama, tapi dimensi perkataan Tuhan itu dibukakan. Kita makin mengerti. Artinya musim yang baru sedang datang atas saudara. Jangan delay, dorong diri. Ya. Yang kedua, musim Tuhan itu datang setiap waktu di mana Tuhan ingin menyatakan kepadamu pengertian. Kok bisa ya? Ada kata-kata itu yang datang hari ini. Tuhan memutuskan rute-rute. Itu satu perkataan. Ada pengertian. Waktu pengertian Tuhan datang dalam hidup kita, sebenarnya itu musim yang baru. Dulu saya tak mengerti. Mau bilang berjalan di jalan Tuhan, di jalan Tuhan yang mana gak ngerti. Sekarang jadi mengerti. Pengertian yang dibukakan yang baru bagi kita, itulah musim yang baru sedang datang atas hidup. Amin. Dan dimensi yang baru itu membawa kita kepada level pengertian yang baru. Kita dibawa masuk ke sana, maka kita akan dipercepat, diakselerasi, ya, pada penggenapan rencananya. Mungkin saudara ada berencana mau delay. Saudara sudah mulai bosan. Ini harusnya saya pergi ke kebun. Coba saudara pikir, kebun lebih berarti atau duduk di kaki Tuhan? Ya. Jadi saat kita mulai mendengar suara Tuhan, Tuhan mulai berbicara kepadamu. Selama saya khotbah ada sesuatu seperti Tuhan bicara, itu saya. Ya, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, artinya musim yang baru sedang datang atas hidup. Kau sedang segar, engkau mempercepat dirimu masuk pada hal yang luar biasa, yang engkau lebih dekat pada apa yang selama ini dipercayai. Kita sedang lebih dekat. Bilang, waktu saya terima firman, pengertian yang baru, level pemahaman yang baru, saya sedang dibawa kepada percepatan penggenapan apa yang selama ini saya percayai. Jadi kita percaya ini kan macam lama. Selama ini kan saudara berpikir mungkin akhir zaman itu masih lama. Tapi tiba-tiba terjadi hal-hal yang kita pikir tidak mungkin. Lalu semua orang mulai bilang, ini akhir zaman. Jadi waktu Tuhan membukakan rahasianya, firman-Nya, pengertiannya, pengetahuannya, kita dengar suaranya begitu kuat dalam hati kita. Artinya musim yang baru sedang datang, segar, membangkitkan. Dia membawa air kepadaku, air yang tenang, menyegarkan jiwa. Tadinya semua layu-layu, semua loyo-loyo disegarkan, dikuatkan. Di hari-hari social distancing kita dikuatkan, kita dibaharui di hadiratnya. Dan kita sedang dibawa lebih dekat kepada penggenapan apa yang selama ini kita percayai. Jadi jika kita mengambil jalan itu, Tuhan tahu pada waktu yang telah ditentukannya, intervensinya akan membawa saudara dan saya, di mana kita akan menemui hal-hal yang luar biasa. Dan dia di sana mengintervensinya, membenarkan hidupmu dan membuatmu bergerak lebih cepat. Bilang bergerak lebih cepat. Tiba-tiba seperti engkau tuh ada di tempat yang tinggi tanpa hambatan. Tidak ada dosa menekan. Tiba-tiba tidak ada tekanan apa-apa. Waktu saudara memilih untuk hidup dalam kebenaran, walaupun tanda kutip dengan keputusanmu orang tidak suka kamu, tapi tiba-tiba seperti engkau dibawa ke tempat tinggi. Air bah itu datang menghukum dunia, tapi air bah itu mengangkat Nuh dan baterainya ke tempat yang tinggi. Katakan amin. Kebenaran itu akan membawa engkau, menaikkan engkau ke tempat yang tinggi. Katakan amin. Tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau itu mobil dengan kecepatan 90 km per jam mungkin. Tadinya kamu ini sudah loyo-loyo, ya sebagai hamba Tuhan melayani ini, menyanyi ini yang menyanyi sedih-sedih saja. Tadi tiba-tiba ada lagu apa tadi yang di catatan saya ada tulis, tidak mengerti jalan,
Saya bilang sama papi, ada lagu apa yang dulu suka dinyanyikannya itu, orang itu bingung-bingung di jalannya, pilih jalan kebingungan. Tetapi sekarang waktu kita memilih untuk jalan yang benar ini, tiba-tiba semua terbuka untuk kita. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran tentang apapun, tentang makanan, minuman, tentang apapun. Tiba-tiba seperti kita ada di tempat tinggi. Dan kita bisa melihat semua dengan jelas. Coba bayangkan saudara tuh ada di atas gunung batu dan bisa melihat semua masalah di bawah. Kecil semua. Tapi kalau kita taruh masalah itu di atas, menekan kita, corona ini akan bunuh kita semua dan kita akan mati. Saya tahu siapa yang akan dibunuh, pasti mati di sini. Tapi saya tahu kita yang sungguh-sungguh mau melewati lembah kekelaman ini bersama Tuhan. Tuhan akan menolong kita di sini. Amin. Amin. Tuhan ingin menyatakan kepada kita pengertian dan membawa kita di level yang baru. Saudara tahu, jalan yang kita lewati tadi, lembah kekelaman itu semuanya, Tuhan bawa kita di jalan tanpa setan, tanpa tekanan, tanpa dosa, tanpa kebingungan. Kita begitu terkunci dalam kebenaran. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, tidak ada sedikit pun kebingungan dan ketakutan. Karena hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Di jalan ini cuma ada satu pribadi, Dia yang maha tinggi, maha kudus, dan maha kuasa. Dia ada beserta kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan membawa kita berjalan dengan kecepatan ini, sehingga engkau tidak berlambat-lambat. Katakan, saya tidak berlambat-lambat. Ada waktu yang sudah Tuhan tetapkan untuk percepatan. Ada waktu untuk Tuhan tetapkan untuk kita lari. Aku melupakan semua yang di belakang dan berlari-lari. Katakan, ini waktu untuk berlari, bukan untuk duduk merenungkan nasib. Amin. Berlari-lari untuk mencapai garis akhir. Ya, tadi saya ada baca satu ayat firman Tuhan. Ya, dalam Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2. Sekarang aku akan naik ke menara jagaku dan menunggu untuk melihat apa jawaban yang akan diberikan Allah atas keluhanku. Baca ayat 2. Dan Tuhan Allah berfirman kepadaku, tuliskan jawabanku pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar dan jelas, supaya semua orang dapat membacanya dengan cepat, lalu lari untuk memberitahukannya kepada orang lain. Tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari. Katakan amin. Amin. Oh, itu versi firman Allah yang hidup. Ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang sombong dan khianat, dia yang melanggar, tapi dia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sudah segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya.
Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Amin saudara. Kelihatannya seperti tunggu, sepertinya lambat. Ini tidak akan terlambat kata Tuhan. Itu akan segera datang. Tuhan katakan. Kita baca tadi, amin, benar. Dikatakan di satu penglihatan itu, apabila berlambat-lambat nantikan itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Jika kau rasa terlambat, jangan takut. Mengapa ada orang sombong kau berdiri tegak seperti hibah? Rasanya lama sekali Tuhan menghukum. Segera akan terjadi. Kamu naik dan nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan terbang seperti Raja Wali di saat badai. Engkau akan terbang tinggi dengan kekuatan dari Tuhan. Tetapi orang sombong, berkhianat, tidak akan tetap ada, akan dilenyapkan. Pegang firman ini. Tuhan tidak pernah berdusta. Bahkan yang versi firman Allah yang tadi tulis di huruf besar-besar, supaya orang baca jelas. Perkataanku akan pasti aku genapi. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Jika terlambat jangan takut, itu akan dipercepat. Karena itu semua akan dipenuhi. Tuhan akan membawa kita di jalur percepatan. Selalu ada percepatan di musimnya Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memindahkanmu lebih cepat masuk pada tujuan dan rencana Tuhan. Bukan membuatmu keluar. Bilang, Tuhan buat saya masuk, bukan keluar. Banyak orang berpikir musim yang baru akan mengeluarkan mereka dari yang lama. Bukan. Tapi musim yang baru akan menempatkanmu untuk bergerak lebih cepat pada tujuan dan pada apa yang telah dirancangkan Tuhan sebelumnya. Bukan untuk mengeluarkanmu. Sekali lagi, bukan untuk mengeluarkanmu. Di mana Tuhan yang memimpinmu? Dia memimpinmu ke arah sini. Dan Tuhan memberkatimu lewat pekerjaanmu, lewat pelayananmu. Hal itu tidak akan membuat engkau keluar dari rencana dan tujuan Tuhan hanya untuk mendapatkan uang lalu engkau keluar dari rencana Tuhan. Bukan. Luar biasa ini catatan ini. Ini perkataan Bapak rohani saya beberapa tahun lalu. Percepatan ini bukan membawa kamu hanya untuk mendapatkan uang. Tidak. Uang itu ada di sini karena engkau berjalan di jalan kebenaran. Tapi saat engkau mendapat pekerjaan baru dan melakukannya, lalu engkau meninggalkan Tuhan, maka engkau akan kehilangan. Engkau akan kehilangan panggilan, kehilangan semuanya. Akhirnya semua uang akan terbang. Kenapa? Karena uang tidak ada di jalan itu lagi. Kau memilih keluar dari rencana Tuhan. Saat engkau pergi, hancur. Saya tulis dengan kata seru. Tapi jika engkau tidak pergi, engkau pergi ke jalan lain. Kau memilih jalan kebenaran. Tetap tinggal di jalan kebenaran, jalan kekudusan. Kau akan melihat dan menerima kasih karunia Tuhan. Saya berkata kepada anak-anak rohani saya dan semua yang mendengar, pilih. Percepatan ini bukan untuk membawa kamu keluar, membawa kamu masuk ke dalam rencananya dan mempercepat lajumu. Katakan, mempercepat saya, mendorong saya lebih maju, lebih cepat kepada penggenapannya. Itu sebabnya musimnya sudah ditetapkan. Atas jalan itu sehingga kau mensejajarkan, membiasakan dirimu sehingga kau bisa memasukinya. Semua hal dalam percepatan akan datang padamu. Itu akan mempercepatmu, katakan amin. Menumbuhkanmu, mendewasakanmu, membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik, membuat engkau pribadi yang lebih rendah hati, membuat engkau memiliki kemampuan yang lebih, membuat engkau lebih taat, lebih kudus, lebih dewasa, lebih rendah hati, lebih naik kepada level ketaatan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada masa depan, dan engkau bisa menghandle-nya dengan kerendahan hati. Tuhan ada dalam pengetahuan, sudah melihat masa depan, dia menyukainya, dia bergairah atas apa yang sudah ditetapkannya untuk saudara dan saya. Dia memutuskan untuk menolong saudara dan saya
jalan kebenaran, menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, bukan jalan pemberontak, bukan jalan kenajisan, ketidaktaatan, perzinahan, tetapi jalan kesalehan, jalan kemurnian dan pertobatan. Jadi Tuhan akan membimbing kita sejak dari kandungan ibu. Kita bisa melihat lebih dekat. Saudara bisa bayangkan, Tuhan bawa saudara keluar dari kampungmu, sampai di sini, bertemu di sini. Tuhan ingin membawa engkau yang baru mendengar di siaran langsung. Mengapa Tuhan izinkan keadaan ini? Membawa engkau kepada percepatan. Kau bertemu dengan orang ini, orang itu, pengkhotbah ini, orang itu, keadaan ini, situasi ini. Tulang-tulang dalam kota, tulang-tulang dalam bangsa-bangsa, tulang-tulang dalam desa-desa. Belajar dari semua aspek. Berdoa seperti Yehezkiel, bahwa aku terhubung dengan pengetahuanmu, sehingga kita tidak keluar. Katakan, saya tidak keluar. Tuhan akan menuntunmu di setiap kehidupanmu, membawamu ke jalan itu, dan Dia akan menolong saudara dan saya dengan segala cara masuk dalam percepatan Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa, lebih akurat, lebih lembut, lebih taat. Semua kesombongan akan dipotong di jalur ini. Dan kita ada pada rencana Tuhan atas hidupmu. Dengar, apakah saudara dengar? Amin. Panggilan pertama dipenuhi keterangan misteri rahasia. Efesus kemarin, kita tidak tahu rahasia panggilan ini, tapi kemudian Tuhan membangkitkan penasihatnya, sehingga kau mengerti kehendak Tuhan, kau mengetahui maksud dan rencana Tuhan. Amin saudara. Dan Dia menuntun kita di jalan kehendaknya. Dia kirim hamba-hambanya, Dia kirim orang tua rohani buat saudara. Dia buka rahasia, orang yang bersedia mengajar saudara. Hari yang ke-32 saudara, saya menyediakan diri saya untuk mengajar kota-kota. Saya tahu saudara semua ada di setiap kota mendengarkan firman ini. Besok kita lanjutkan nomor 6 dan 7. Pastikan saudara ada di jalur percepatan. Katakan ya untuk kehendak Tuhan. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, pilih jalan ini, jalan percepatan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya tahu Tuhan bicara banyak siang. Ajarku mengerti segala rencanamu. Nanti pimpin pujian ini dan kita sembah Tuhan. Ada di rumah, mari angkat tangan dan bersyukur buat perkataan Tuhan. Bapak-bapak kami untuk terhubung di dimensi pengetahuannya Tuhan. Musim percepatan ini tidak membuat kami keluar dari tujuan Tuhan, tapi membawa kami lebih masuk dalam tujuan, dalam penggenapan-Mu Tuhan. Kami lebih rendah hati, kami lebih kudus, kami lebih taat, kami lebih saleh, kami lebih setia kepada janji-Mu. Mari semua yang ada di rumah angkat tanganmu dan angkat suaramu. Bersyukur buat perkataan Tuhan, bersyukur buat suara Tuhan, bersyukur kita ada di jalannya Tuhan, kita ada di jalan kebenaran. Tuhan membawa kita di jalan oleh karena namanya.
keadaan yang kami lihat. Ya Yesus. Semua Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Saudara angkat tangan dan terima anugerah untuk bangkit. Terima anugerah untuk masuk dalam rencana Tuhan. Masuk di jalannya Tuhan. Stop berjalan di jalanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Mari dimasukkan dalam jalannya Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Berikan dirimu untuk dipimpin. Amin Tuhan. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berikan dirimu dituntun oleh firman, oleh rohnya. Firman mencetak ulang hidup kita, berjalan di jalan kebenaran. Kalau sudah jatuh, bangkit, bertobat, jangan memberontak. Jangan pilih jalan kebinasaan. Semua akan Tuhan kerjakan untuk membawa kamu di percepatan. Ya Tuhan. Mendewasakan kita Ya Yesus. untuk bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita semua bersyukur untuk setiap perjalanan yang Tuhan izinkan kita melewatinya. Lewati lembah kekelaman, lewati pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kami, membentuk kami, melembutkan kami, supaya kami mematikan semua kedagingan, kesombongan, ambisi, keserakahan, apapun dalam hidup kami. Dan kami memilih berjalan di jalan sempit, bukan di jalan bebas, jalan lebar, jalan mudah, tidak ada aturan, sesuka hati. Tapi jalan sempit, ada peraturan ketetapan Tuhan, ada Tuhan di sini. Amin. Karena Engkau yang menuntun kami di jalan itu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan, kami tahu di musim ini Engkau bawa kami di percepatan itu. Ya Tuhan. Kami berpindah dari kekanak-kanakan, bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Amin. Kami keluar dari setiap kekanak-kanakan kami. Bapa, bentuk kami Tuhan, mampukan kami. Firman-Mu sudah mendatangi kami. Pengertian yang baru ada hari ini, bahwa kami di level yang baru, pertumbuhan yang baru, kedewasaan yang baru. Kami makin serupa dengan Kristus. Kami akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk firman. Mazmur 23 itu bagian kami yang memilih dituntun di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah, bukan di jalan persengkongkolan jahat, tapi jalan yang benar oleh karena namanya. Namamu kudus, sifatmu kudus. Amin. Kekudusanmu memenuhi setiap keluarga. Ya Tuhan. Menghormati Tuhan dalam keluarga. Amin. Kami tidak hidup dengan standar ganda. Ya. Di gereja kudus, di rumah tangga kami tidak kudus, tidak Tuhan. Ya Tuhan. Kami hidup dengan satu standar. Amin. Standar kebenaran dan kekudusan. Di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun kami pergi, Bapa, sucikan hati kami. Kami berdiri dengan standar firman Tuhan. Kami tidak menurunkan standar ini hanya karena pekerjaan, hanya karena uang dan harta. Semua itu akan hilang lenyap. Tapi firman Allah tidak pernah lenyap. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami tinggal di dalam firman. Meteraikan firman ini dalam loh hati kami. Jamah dan sembuhkan yang sakit, yang lemah Engkau hiburkan, kuatkan. Yang jatuh siang ini saya berdoa, tangan Tuhan yang kuat mengangkat engkau. Firman-Nya sudah mendatangi, roh yang taat, hati yang baru diberikan kepadamu untuk bangkit dan masuk di jalan ketaatan. Stop dengan semua jalan pemberontakan di dalam nama Yesus. Jangan ikut contoh pemberontakan, pilih jalan kebenaran. Kau akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman. Papi berdoa untuk kita semua, berdoa untuk keamanan, berdoa untuk pemerintah dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur masih memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Amin Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Yesus. Perlindungan atas bangsa kami. Amin. Setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, Amin.
Kami tahu Tuhan, Tuhan akan melewatkannya Tuhan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkirkan segala beban-beban yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Segala virus, sakit, penyakit kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perubahan dari hari ke hari. Amin. Yang sakit menjadi sembuh. Dan virus itu tidak ada lagi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami berdoa, kami putuskan setiap kerja dari para virus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya kekuatan lagi. Dan Allah kami yang dahsyat dan hebat itu telah mengalahkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia Tuhan, Ya, Tuhan. khususnya yang ada di Kabupaten Belu Tuhan. Ya. Agar mereka diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan Ya. ini Tuhan. Sehingga mereka berharap sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Sebab hanya dalam nama Tuhan saja setiap masalah bisa dilalukan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi kami. Menaruh harapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu memulihkan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan mencukupi segala kebutuhan ekonomi kami. Setiap keluarga kebutuhan ekonominya dipenuhi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala sakit penyakit Ya Tuhan. dan kekuatan yang daripada alam. Amin. Terima kasih Pak. Terima Kami kasih. bersyukur atas anugerah-Mu di siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat perawat, setiap perawat, dokter, pihak keamanan Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Tuhan, kekuatan dari dalam mengalir atas setiap petugas kesehatan, TNI, Polri maupun pemerintah di Kabupaten Belu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan agar mereka bisa mampu bekerja sama untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di Kabupaten Belu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memberkati semua angkat tangan, Papi juga memberkati semua anak-anak rohani yang ada di Jambi, di Sumatera, di Jakarta, Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, yang ada di Papua. Kami memberkati semua orang berseru kepada Tuhan di seluruh daratan timur, yang ada di Ambon, di Sulawesi, di Kalimantan. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, naungan yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu dan sanggup menolong kami di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas setiap kami, mulai dari atap Pupu sampai Labuan Bajo, di dalam nama Yesus, yang ada di Pulau Mate, di Pulau Sabu, Pulau Flores, Pulau Sumba, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan ada di atas pulau kami, Nusa Tenggara Timur, tanah Plebonora yang kami cintai dan kasih. Biarlah kebenaran dan keadilan mengalir di setiap rumah. Roh pertobatan datang. Kami memberkati Timur Leste di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas bangsa ini. Roh pertobatan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pribadi, turun atas setiap rumah. Tangan Tuhan sendiri yang menarik mereka datang masuk di jalur ini Tuhan. Jalur percepatan, jalurnya, jalan-jalan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni segala pemikiran dan keputusan yang salah. Tolong kami untuk mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan kami tidak memilih jalan kami sendiri. Di dalam nama Yesus, roh kesadaran, roh pertobatan mengalir di setiap rumah yang mendengarkan siaran radio Misi Kalvari. Atap Tuhan diberkati Tuhan, atap Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh. Kami terima anugerah, terima berkat, kekuatan,
kuasa kasih Allah bercurah dalam hati kami, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kasih-Mu memampukan kami berjalan sampai garis akhir dalam ketulusan dan kemurnian. Kasih Allah yang sudah dicurahkan di dalam hati kami, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan kita terus berdoa supaya kita semua bisa melewati masa ini dan kita akan keluar sebagai pemenang, tetap menang di dalam Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Salam.